والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu, ikhwanifillah, kita telah membaca penjelasan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Belum mengawali dengan pembahasan tauhidul asma was sifat. Yang keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu menetapkan setiap nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW tetapkan dalam As-Sunnah. Nah, di antara ahlul batil, mereka tidak mau, mereka menolak sifat-sifat yang dikenal dengan apa? Istilahnya apa, Hudzaifah? Nufatus sifat, yang terdiri dari ahlul kalam, ahlu filsafat, orang-orang Mu'tazilah. Nah, yang dipelopori dari pemimpin keyakinan batil ini siapa? Indakumat Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Nah, mereka menamakan peniadaan terhadap sifat-sifat sebagai tauhid. Yakini itulah tauhid. Nah, alasannya apa? Kenapa mereka kok menolak sifat-sifat Allah? Wahyu. Nah, karena mereka berkeyakinan kalau seandainya menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti Allah itu apa? Banyak. Allah lebih dari satu. Nah, Allah lebih dari satu, dan keyakinan ini keyakinan batil. Nah, tidak ada kelaziman bahwasanya ketika sifatnya banyak itu berarti jumlahnya banyak. Nah, dan pendapat ini akan menjerumuskan juga kepada pendapat al-hululiyah dan ittihadiyah. Nah, yang semuanya ikhwanifillah menyatakan bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Cuman ada perbedaan tipis antara hululiyah dan ittihadiyah. Apa itu? Apa Muhammad? Itu kalau apa? Nah, bahwasanya hululiyah salah satunya menjadi tempat bagi yang lain, sehingga dua zat bisa dibedakan. Berarti menurut mereka Allah menyatu dengan makhluk, tapi masih bisa dipisahkan antara ini zat Allah, ini makhluk. Cuman mereka menyatu, wal'iyadzubillah, keyakinan kufur. Nah, adapun ittihadiyah, yaitu menyatunya dua zat sehingga tidak bisa terbedakan lagi salah satu dari keduanya, betul-betul menyatu. Dan kedua-duanya masuk dalam kategori wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti dalam bahasa ngetrennya di negeri kita. Bersatunya antara kawula, siapa kawula? Hamba. Gusti itu pencipta. Yaitu bersatunya antara hamba dan pencipta. Ini keyakinan wahdatul wujud. Tokoh yang sering mereka sebutkan
berkeyakinan seperti ini siapa? Syekh Siti Jenar. Nah, yang menyimpang dari keyakinan para wali songo. Ini versi mereka, tapi wallahu taala alam. Nah. Baik. Juga ikhwanillah, keyakinan ini tentunya konsekuensinya berarti lebih kufur daripada orang-orang Nasara. Bagaimana itu? Kalau dikatakan lebih kufur dari orang-orang Nasara. Hendak Iqbal. Baik, dikarenakan mereka itu meyakini semua makhluk itu adalah adalah Allah. Waliyadzubillah. Jadi semua makhluk menurut mereka Allah. Sedangkan Nasara hanya mengkhususkan Al-Masih saja yang Allah menyatu dengannya. Nasara saja kufur, apalagi para pelaku atau orang-orang yang meyakini keyakinan wahdatul wujud. Baik. Kita lanjutkan. Wa min furu'i hadzal tauhid anna fir'auna wa qaumahu kamilul iman 'arifuna billahi 'alal haqiqah. Ini kemarin telah kita singgung juga. Konsekuensinya berarti Firaun itu sempurna keimanannya. Kenapa? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, menyatu antara dia dengan Rabb. Wa min furu'ihi anna 'ubbadal asnami 'alal haqqi wa shawab. Dan di antara perkara yang juga menunjukkan batilnya keyakinan mereka, bahwasanya penyembah-penyembah berhala itu di atas al-haq dan di atas kebenaran. Kenapa? Karena Allah menyatu dengan berhala-berhala, ya tidak? Berarti ketika mereka menyembah berhala, ya benar-benar saja. Baik, paham? Jadi konsekuensinya, kalau meyakini keyakinan wahdatul wujud, berarti semua berhala-berhala ya memang betul itu Allah, karena menyatu dengan pencipta. Wa annahum innama abadullah la ghairah. Dan bahwasanya para penyembah berhala itu hanyalah menyembah Allah hakikatnya, tidak kepada yang lain. Dan ini jelas batilnya. Wa min furu'ihi annahu la farqa fit tahrimi wat tahlil bainal ummi wal ukhti wal ajnabiyyah. Nah, dan juga di antara cabang yang menunjukkan batilnya keyakinan wahdatul wujud, bahwasanya tidak ada perbedaan dari sisi pengharaman dan penghalalan antara ibu, saudari perempuan dan wanita-wanita yang bukan mahram. Kenapa? Karena menurut mereka jami'ul mawjudat syai'un wahid. Ya, segala sesuatu yang ada itu satu. Yaitu apa? Karena semuanya menyatu dengan penciptanya, dengan Allah menurut mereka. Wala farqa bainal ma'i wal khamri waz zina wan nikah. Dan tidak ada perbedaan antara air dan khamr, zina dan nikah. Wal kul min ainin wahid. Semuanya dari satu zat, ya, dari zat yang satu. Naam. La bal huwal ainul wahidah, bahkan lebih dari itu. Nah, bukan hanya berasal dari satu zat, tapi memang semuanya adalah zat yang satu. Ini berarti apa? Sudah tidak ada tatanan lagi kalau demikian. Ya tidak. Semuanya tidak ada tatanan. Nah, siapa menyembah siapa? Nah, siapa menghormati siapa? Sudah. Nah, semuanya sama. Semuanya adalah Tuhan menurut mereka. Sehingga akan kacau kehidupan. Wa min furuhi anal anbiya'a dayyaqu 'alan nas. Dan juga di antara cabang yang menunjukkan batilnya keyakinan ittihadiyah, hululiyah, wahdatul wujud, sama. Bahwasanya para anbiya mempersempit manusia. Dayyaqu 'alan nas. Mereka mempersempit manusia. Kenapa? Karena harusnya boleh beribadah kepada siapa saja, kok harus beribadah kepada Allah. Paham? Yang harusnya
semuanya dihalalkan, kok ini ada yang diharamkan. Berarti para anbiya itu mempersempit ruang gerak manusia, mempersempit peraturan-peraturan. Nah, ini tentunya merupakan tuduhan yang batil kepada para nabi. Ta'alallahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka katakan. Baik, ini jelas ya, Pak. Poin yang pertama untuk tauhidul asma wa sifat, nah batilnya siapa saja yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga disinggung tentang batilnya mereka-mereka yang meyakini keyakinan ittihadiyah hululiyah. Yang keyakinan ini merupakan konsekuensi penolakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma tsani wa huwa tauhidur rububiyah. Adapun yang kedua yaitu tauhidur rububiyah. Apa pengertian tauhidur rububiyah? Kemarin indah Hudzaifah. Ifradullah ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Nah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Ini cakupan tauhidur rububiyah. Nah, tiga perkara ini, al-khalqu wal mulku wat tadbir, mencakup semua hal-hal yang kembali pada sifat rububiyah. Pemberian rezeki, pemberian kesembuhan, memberikan bencana, musibah, ini masuk dari jenis apa? Dari ketiga perkara tadi. Hendak Zakaria. Tadbir. Nah, pengaturan. Baik. Wa amma tsani wa huwa tauhidur rububiyah kal iqrari bi annahu khaliqu kulli syai', seperti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, sebagaimana dalam ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Wa annahu laisa lil 'alami sani'ani mutakafi'ani fis sifati wal af'al. Bahwasanya tidak ada di jagat raya ini sani'an. Sani' huwa man sana'a syai'an adlan kana aw zulman. Ini istilah sani', yaitu pembuat, yaitu dinamakan sani' man sana'a syai'an, yang membuat sesuatu, baik dia adil ataupun zalim, baik dia jahil ataupun hakim. Nah, dikarenakan kata as-sani' ini afanillah mencakup makna yang hak dan makna yang batil. Kenapa? Karena membuat sesuatu yang batil juga disebut sani', membuat yang bagus disebut sani'. Maka tidak masuk dalam kategori asmaul husna. Juga sisi yang lain tidak bisa dikatakan nama bagi Allah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menetapkannya. Jadi as-sani' bukan nama di antara nama-nama Allah, walaupun sederetan para immah menetapkannya, ikhwan. Di antara para ahlul ilmi yang menetapkan as-sani' sebagai nama bagi Allah, yaitu Ibnu Mandah, Imam Al-Baihaqi, dan Abul Qasim Al-Asfahani. Tapi pendapat mereka itu lemah. Yang pertama tadi, kenapa? Karena as-sani' tidak memenuhi kriteria husna. Telah kita lewati kaidah dalam menetapkan asmaul husna, yaitu apa? Bahwasanya asmaullah ta'ala kulluha husna. Apa makna husna? Abu Zaid? Naam, balighatun fil husni ghayatah, mencapai puncak kebaikan. Berarti tidak ada sisi kejelekan sama sekali. Adapun sani' ada sisi kejelekan. Kenapa? Karena memiliki makna juga pembuat sesuatu yang buruk,
membuat sesuatu dalam keadaan dia jahil, itu disebut shani'. Yang kedua, karena apa? Asma'ullah ta'ala taufiqiyah, dan dalam nama as-shani' tidak kita dapati dalil yang menetapkan. Ini dua alasan. Kalau dijadikan nama tidak boleh. Tapi kenapa di sini Imam Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala juga menggunakan istilah shani'? Nah, boleh ikhwani fillah menggunakan istilah shani' atas Allah Subhanahu wa taala min babil ikhbar, sebagai bentuk pengkhabaran saja. Itu mengkhabarkan bahwasanya Allah itu zat yang maha pencipta dengan istilah shani'. Nah, kenapa? Karena babul ikhbar awsa' min babil asma'. Bab pengkhabaran itu lebih luas daripada babul asma'. Kalau pengkhabaran tidak disyaratkan husna, yang penting ketika diarahkan kepada Allah dibawa kepada makna yang baik, makna yang bagus. Ini bedanya. Nah, keyakinan dalam rububiyah, ada seorang meyakini laisa lil alami shani'an mutakafi'ani fi sifati wal af'al. Tidak ada di jagat raya ini dua pencipta yang sifatnya mutakafi'an, seimbang. Nah, sama. Dari sisi sifat dan perbuatan-perbuatan tidak mungkin. Sehingga berarti ya jagat raya ini pasti hanya ada satu pencipta, satu penguasa. Wa hadza tauhid haqqun la raiba fi, dan tauhid ini merupakan perkara yang hak, tidak ada keraguan padanya. Nah, terfitrahkan pada diri manusia, bahkan orang-orang jahiliyah pun telah meyakininya. Apa dalilnya bahwasanya orang-orang jahiliyah meyakini hal ini? Indak Talha. Baik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Berarti mereka beriman pada tauhid rububiyah. Bersamaan dengan ini, wa huwal ghayatu 'inda katsirin min ahli an-nadhari wal kalami wa qa'ifatin minas sufiyah. Ternyata tauhid rububiyah ini adalah puncak tujuan di sisi kebanyakan ahli nazar dan kalam. Ahli nazar maksudnya orang-orang yang menganggap cendekia, para cendekiawan yang suka memikirkan, membuat hipotesa-hipotesa, penelitian-penelitian. Ini ahli nazar. Dan ahli kalam, serta golongan dari orang-orang sufiyah. Jadi puncak tauhid yang ada pada golongan ini adalah hanya sekedar tauhid rububiyah, sehingga ya puncaknya seperti apa yang diyakini oleh orang-orang kufar Quraisy. Naam. Wa hadza tauhid lam yadhhab ila naqidhihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Dan tauhid ini tidaklah berkeyakinan untuk menentangnya, lam yadhhab ila naqidhi, yaitu tidak ada madhab yang menentangnya, tidak ada yang berpendapat untuk menentang tauhid rububiyah golongan yang jelas dari kalangan Bani Adam. Nah, dari firqah yang menentang tauhid rububiyah ini tidak ada. Baik. Balil qulubu mafturatun 'alal iqrar bihi. Bahkan hati-hati itu terfitrahkan untuk meyakininya. A'zamu min kauniha mafturatun, a'zamu min kauniha mafturatan 'alal iqrari bi ghairihi minal mawjudat. Yang lebih besar pengakuan terhadap tauhid rububiyah lebih kuat terfitrahkan daripada pengakuan terhadap selainnya dari hal-hal yang ada. Kama qalatir rusul fi ma haqallahu anhum, sebagaimana yang dikatakan oleh para rasul
yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan dari mereka, qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Rasul katakan kepada umatnya, apakah pada keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu syak? Nah, afillahi syaqqun, apakah tentang Allah, bahwasanya Allah itu ada, Allah itu zat yang menciptakan, Allah itu satu-satunya zat yang memiliki sifat rububiyah itu syak, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Nah, pada paragraf ini ya kawan, Imam Ibn Abil Izz menyinggung selain apa, bahwasanya makna tauhid rububiyah kembalinya kepada apa? Pengakuan bahwasanya Allah pencipta, pengatur dan penguasa jagat raya ini. Juga beliau singgung apa? Firqah yang menyelisihinya. Firqah yang menyelisihi dalam bentuk apa? Dalam bentuk penolakan. Ada enggak suatu firqah yang membangun keyakinannya berupa apa? Penolakan atau pengingkaran terhadap tauhid rububiyah? Ada enggak? Indak Afiq? Enggak ada. Enggak ada. Adapun individu ikhwanifillah, terkadang didapati sebagian afrad, sebagian individu yang meyakini atau mengucapkan pengakuan itu, yaitu mengingkari tauhid rububiyah, tapi di mulut saja, seperti orang-orang ahli filsafat, juga golongan yang dinamakan dengan Dahriyah. Dahriyah meyakini apa? Bahwasanya wa ma yuhlikuna illa dahr. Wa ma yuhlikuna illa dahr, tidaklah menjadikan kami mati kecuali waktu itu sendiri. Jadi hidup ini ya karena waktu, hidup karena waktu, mati juga karena waktu. Ini dinamakan dengan Dahriyah, tidak mengakui adanya Allah. Juga Ishtirakiyah, orang-orang komunis. Ini pada apa? Afrad, individu-individu saja. Adapun suatu firqah kemudian membangun keyakinannya di atas keyakinan pengingkaran terhadap tauhid rububiyah, maka tidak didapati. Kalaupun ada, mereka mengungkapkannya ala sabilil juhud wal ingkar, yaitu pengingkaran saja walaupun hatinya mengakui, seperti yang terjadi pada siapa? Pada Fir'aun. Ini pahami dengan baik. Qala wa ashharu man 'urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari shani' Fir'aun. Sekarang disebutkan, dan yang paling masyhur diketahui tajahul. Apa makna wazan ini? Indah Ridwan. Wa ashharu man 'urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari shani'. Tajahul, wazan tafa'ala, memiliki makna apa? Dalam konteks kita, bermakna pura-pura. Itu tajahul, yaitu pura-pura jahil, ya tidak mau tahu intinya. Wa tadhahuruhu bi inkari shani', dan apa? Dan mempertunjukkan dirinya dengan keyakinan pengingkaran terhadap as-shani', terhadap zat yang maha pencipta. Siapa dia? Yaitu Fir'aun. Pura-pura jahil, pura-pura tidak tahu adanya pencipta, mengaku dirinya dialah yang menciptakan. Faqad kana mustaiqinan bihi fil batin, dalam keadaan dulu dia sebenarnya apa? Meyakini tentang tauhid rububiyah di dalam batinnya. Kama qala lahu Musa, qala laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sebagaimana Musa telah mengatakan kepadanya, sungguh engkau telah tahu bahwa tidaklah menurunkan bukti-bukti itu semua kecuali Rabbus samawati wal ard. Ya. Sebagai apa?
sebagai basair, sebagai dalil yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Berbagai macam ayat dan mukjizat yang diturunkan kepada Musa. Fir'aun tahu kalau itu tidak akan mungkin dari penyihir. Fir'aun tahu kalau itu dari zat yang menciptakan langit dan bumi. Wa qala ta'ala anhu an qaumih, dan juga Allah katakan tentang Fir'aun dan kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari kebenaran dan mukjizat, bukti-bukti yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka meyakininya. Zulman wa 'uluwa. Apa ini i'rab zulman wa 'uluwa? Ahmad. Maf'ul li ajli, yaitu yang menjadikan mereka mengingkari itu karena apa? Kezaliman dan 'uluwan, ingin tinggi di muka bumi. Ya karena apa? Kezaliman dan kesombongan. Jadi menjadikan mereka mengingkari sesuatu yang diyakini, dan betapa banyak manusia seperti ini, kawan, mengingkari sesuatu yang sebenarnya diyakini di lubuk hatinya. Kenapa? Karena kezaliman dan kecongkakan. Walihada lamma qala wa ma rabbul alamin. Oleh karena itulah tatkala Fir'aun mengatakan wa ma rabbul alamin, terus apa itu rabbul alamin? Nah, ala wajhil inkari la tajahul al arif, ala wajhil inkari lahu. Baik, ala wajhil inkari lahu tajahul al arif. Tatkala dia mengatakan wa ma rabbul alamin, terus siapa itu rabbul alamin? Dalam konteks pengingkaran dan apa? Pura-pura seorang yang tahu tidak tahu. Ini makna tajahul al arif. Arif yaitu seorang yang tahu, tapi tajahul. Ya. Jadi dia bertanya, apa itu rabbul alamin? Dalam bentuk pengingkaran dan apa? Sok tidak tahu, padahal dia tahu. Qala lahu Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Maka Musa katakan, dia adalah Rabb langit-langit dan bumi serta apa saja yang di antara keduanya apabila kalian itu meyakini. Qala liman haulahu ala tastami'un. Kemudian Fir'aun mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tidakkah kalian mendengar? Yaitu mendengarkan apa yang dikatakan Musa tadi. Musa pun mengatakan lagi, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dia adalah Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang terdahulu, nenek moyang kalian semuanya. Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Lihat. Naam. Kemudian beralih kepada apa? Kepada usaha untuk memalingkan manusia agar tidak mempercayai perkataan Musa dengan menuduh gila. Sungguhnya Rasul kalian yang diutus kepada kalian ini adalah seorang yang gila, agar tidak didengar. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nah, dia adalah Rabbul masyriq dan maghrib, Rabb timur dan barat, serta apa yang saja yang ada di antara keduanya apabila kalian itu berakal. Nah, apabila kalian berakal harusnya beribadah kepada Rabb tersebut, bukan kepada Fir'aun. Nah, kemudian apa setelah ini? Setelah tidak mampu menghadapi hujjah dan keterangan Musa alaihi salatu wassalam, apa yang dikatakan oleh Fir'aun setelahnya? Nah, Fir'aun katakan, qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu menjadikan ilah selain aku, maka aku akan penjara kamu. Ya, beralih pada apa? Pada otot.
Nah, pakai kekuasaan, pakai kekerasan. Kita tidak bisa beradu hujjah, ya pakai kekerasan. Ini kebiasaan ahlul batil, ikhwan. Ya, jadi ahlul batil di setiap zaman ya mengikuti apa? Mengikuti metode Fir'aun. Kalau mereka menempuh jalur kekerasan ketika menghadapi hujjah. Qala qad za'ama ta'ifatun anna Fir'auna sa'ala Musa mustafhiman 'anil mahiyah wa anna al-mas'ula anhu lamma lam takun lahu mahiyatun ajaza Musa 'anil jawab wa hadha ghalat wa innama hadha istifhamu inkarin wa jahdin kama dalla sairu ayatil Qur'an ala anna fir'auna kana jahidan lillahi nafiyan lah. Baik. Ini perhatikan sebagian taifah, nah, seperti Ibnul Jauzi, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, kemudian dari kalangan mutaakhirin seperti Imam Asy-Syaukani dan Al-Alusi. Nah, jadi ini juga pendapat dari sederetan ulama ahli sunnah, Pak. Cuman di sini bagusnya, nah, Imam Ibn Abil Iz rahimahullah ta'ala memberikan faedah. Nah, faqad zama ta'ifah, yaitu telah menyangka ta'ifah, yaitu sederetan dari para ulama ahli tafsir tentang ayat ini bahwasanya Firaun itu bertanya kepada Musa memang mustafhiman anil mahiyah, yaitu bertanya tentang mahiyah, apalagi ini mahiyah. Nah, yang dimaksud dengan al-mahiyah, ini juga akan sering. Nah, al-mahiyah hiya aslu syai' wa dhatuh. Yang dimaksud dengan mahiyah yaitu aslu syai' wa dhatuh. Ai hududul asya, yaitu apa? Asal dari suatu perkara dan zatnya, atau dengan kata lain yang ditanyakan adalah apa? Pengertian suatu perkara. Itu namanya mahiyah. Nah, ketika seorang mengatakan misalnya mal insan, ya, bertanya tentang apa itu manusia. Manusia ya, ada makhluk yang Allah ciptakan, punya kaki dua, berjalan tegak, nah, kemudian punya mata, punya ini, ya, itu namanya bertanya tentang mahiyah, tentang zatnya itu apa. Nah, baik. Nah, sebagian ulama tafsir, ikhwan, nah, memaknakan ayat ini wa ma rabbukumul a'la. Nah, pertanyaan Fir'aun itu, nah, adalah pertanyaan orang yang memang bertanya tentang apa itu Allah, siapa itu Allah, dan bahwasanya yang ditanya tentangnya saat itu, ikhwan, nah, lam takun lahu mahiyah ajaza Musa 'anil jawab. Maka tatkala yang dipertanyakan tersebut tidak ada mahiyah padanya, yaitu tidak diketahui, nah, bagaimana kaifiyah zatnya, maka Musa tidak mampu untuk menjawabnya. Makanya akhirnya Musa beralih kepada apa? Jawaban yang lain, yaitu apa? Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Paham? Dan ini kata Imam Ibn Abil Iz, wa hadza ghalat, ini tentunya keliru. Nah, wa hadza ghalat. Baik. Dan dinisbahkan oleh Syekhul Islam bahwasanya qaulu ba'dil mutaakhirin, dan ini merupakan qaulun batil memang, yaitu yang menyatakan bahwasanya Musa tidak mampu menerangkan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Firaun bertanya tentang bagaimana zatnya Allah. Tentunya ini dalam pemaknaan yang salah. Lalu apa makna yang hak tentang ayat wa innama hadza istifhamu inkarin wa jahdin? Hanyalah
pertanyaan dari Musa ini, wa ma rabbul alamin, itu adalah pertanyaan pengingkaran dan apa? Juhud, ya, pembangkangan. Kama dalla sairu ayatil Qur'an, sebagaimana ayat-ayat yang lain dari ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Ala anna fir'auna kana jahidan lillah nafiyan lah, bahwasanya Fir'aun itu mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau beriman dalam menetapkan adanya Allah. Lam yakun muthbitan lahu taliban lil ilmi bimahiyatih. Naam. Dan tidaklah Fir'aun tersebut menetapkan adanya Allah, dan tidak pula dia mencari ilmu tentang mahiyah Allah, tentang bagaimana dan tentang apa itu sebenarnya Allah. Dia tidak bertanya tentang itu. Falihada bayyana lahum Musa annahu ma'ruf wa anna ayatihi wa dalaila rububiyyatihi azharu wa ashharu min an yus'ala anhu bimahu. Oleh karena itulah Musa pun menjelaskan kepada mereka dengan bahwasanya Allah itu zat yang ma'ruf, yaitu yang dikenal, yang dikenal oleh hamba-hambanya, dan bahwasanya ayat-ayat dan bukti-bukti tentang rububiyahnya itu lebih nampak dan lebih masyhur daripada untuk dipertanyakan tentang apa? Tentang siapa sebenarnya dia, siapa Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, bukti-bukti lebih jelas. Tidak butuh lagi pertanyaan seperti itu. Itu maksud perkataan Ibnu Abil Izz di sini. Bal huwa subhanahu a'rafu wa azharu wa abyanu min an yujhal, bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dikenal. Naam, lebih dikenal dan lebih jelas daripada untuk seseorang jahil terhadapnya. Bal ma'rifatuhu mustaqirratun fil fitri a'zamu min ma'rifati kulli ma'ruf. Bahkan pengetahuan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul telah tertancap pada fitrah manusia. Dengan pengetahuan yang lebih besar daripada pengetahuan segala sesuatu yang diketahui. Baik, sampai di sini pahami dengan baik. Memang kalimatnya ikhwan butuh dicerna, untuk mencerna dengan baik. Baik. Kalimat Ibnu Abil Izz, kenapa? Karena dalam konteks beliau seringnya juga membantah pendapat yang menyimpang. Kalau dalam pembahasan yang lalu kita seringnya baru takrir akidah yang hak, yaitu penetapan akidah yang hak, kita pelajari makna yang hak. Kalau di sini beliau menetapkan yang hak, kemudian langsung biasanya dimasukkan di situ bantahan terhadap pendapat yang lemah atau pendapat yang batil. Jadi dalam ayat ini ada sederetan para ulama ahli tafsir memaknakan perkataan Fir'aun wa ma rabbul alamin sebagai pertanyaan yang memang Fir'aun ingin tahu. Nah, itu bantahannya telah kita baca tadi dalam paragraf terakhir untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.